Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul 3 buah kitab Allah. Mazmur pasal 19 ayat 2-7, demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Amin. Satu kali seorang pemuda bertanya kepada pendeta, "Pak Pendeta, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Apakah Allah itu benar-benar ada? Karena saya tidak pernah melihatnya." Pendeta dengan tersenyum berkata, "Apa yang engkau tidak pernah lihat bukan berarti tidak pernah ada. Kamu pernah melihat Amerika secara langsung?" Kata pendeta itu. "Oh, saya belum pernah ke Amerika, Pak. Tapi kamu tahu kan Amerika itu ada?" "Ya, katanya sih ada, tapi saya sendiri belum pernah melihat." "Tapi tidak berarti kan kalau kamu tidak pernah melihat bahwa Amerika itu tidak ada." "Baik, Pak Pendeta, saya mengerti." Pendeta berkata, "Kamu lihat ini ada jam tangan?" "Ya." "Dengan melihat jam tangan ini, kamu yakin kan pasti ada yang membuatnya?" "Ya." "Sudah kenal belum?" "Belum." "Tetapi kamu yakin bahwa pasti ada yang menciptakannya?" "Ya, Pak." Saudara sekalian, begitu juga pandangan kita terhadap Tuhan. Kita memang tidak pernah melihat Tuhan, tetapi Tuhan itu ada. Karena setidaknya Dia menyatakan kemuliaannya, keberadaannya melalui 3 buah kitab. Kitab yang pertama adalah alam. Allah menyatakan kehadirannya melalui alam. Tahun 1846, ada seorang pelukis bernama John Barnard melukis pemandangan dari sungai Mississippi sampai New Orleans, Amerika Serikat. Dan gambar lukisan itu lebarnya 5 km, saudara. Dan untuk melihat lukisan tersebut dibutuhkan waktu kira-kira 2 jam. Luar biasa sekali. Tapi sebetulnya alam semesta yang Allah lukis jauh lebih besar daripada yang dilukis oleh John Barnard ini. Karena seluruh alam semesta, bukan hanya dunia, tapi planet lain, bintang-bintang, itu adalah buatan Allah. Karena itu ketika kita mengagumi keajaiban ciptaan alam ini, maka kita sebetulnya harus mengagumi Allah. Karena alam ini tercipta bukan secara kebetulan. Ada teori yang mengatakan dunia ini tercipta karena Big Bang, ledakan luar biasa di alam semesta, sehingga terwujud bumi seindah ini. Pertanyaan saya adalah, kapan malapetaka, kapan bencana bisa membuat sesuatu yang indah seperti dunia ini? Bukankah malapetaka bencana selalu menghancurkan? Kalau ada malapetaka yang membuat segala sesuatu lebih bagus, kita tunggu malapetaka. Saya yakin dunia tidak tercipta karena ledakan di alam semesta atau bencana yang besar, tapi karena ada tangan Tuhan yang perkasa yang menciptakannya dengan begitu indah. Pemazmur Daud melihat alam dan dia mengibaratkan dengan sebuah kitab besar yang menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20, penulis kitab Roma yaitu Paulus juga berkata demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita memang tidak bisa lihat Allah dengan mata jasmani, tapi dari karyanya kita tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Coba bayangkan, bumi itu berputar pada sumbunya 24 jam setiap hari, dengan kecepatan lebih kurang 1000 mil per jam. Kenapa bukan 100 mil per jam? Karena kalau 100 mil per jam, maka siang akan menjadi 240 jam, 10 kali lipat dari sekarang, dan malam akan menjadi 240 jam juga. Maka ketika siang dunia akan kepanasan, sedangkan pada malam dunia akan membeku karena kedinginan. Karena itu diatur pas 24 jam. Saudara, gelombang laut naik turun,
Kenapa? Karena posisi bulan itu ada 240.000 mil dari jarak bumi. Kenapa terlalu jauh 240.000 mil? Kalau kita dekatkan sajalah 50.000 mil, apa yang terjadi? Pasang laut yang terpendek akan menenggelamkan pegunungan Himalaya. Dan akibatnya disaster, bencana akan meliputi samudera dan bahkan seluruh umat manusia yang tinggal di dunia. Saudara sekalian, jantung kita misalnya adalah alat yang diciptakan Allah sangat spesifik. Berdenyut 72 kali setiap menit, artinya 40 juta kali setiap tahun. Mesin apa yang terus berdenyut begini? Tidak pakai oli, tidak pakai stempet, tapi dipelihara oleh Tuhan membuat kita hidup. Bukankah pencipta kita ajaib? Paru-paru kita mengembang dan mengempis 18 kali setiap menit. Artinya 1080 kali setiap jam, atau 25.000 kali setiap hari, 750.000 kali setiap bulan, atau 9 juta kali setiap tahun. Mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Dan ini semua digerakkan oleh otot tak sadar. Coba kalau kita punya jantung dan paru-paru digerakkan oleh otot sadar. Kita harus kasih instruksi dulu baru jalan. Jalan, duk dak, duk dak. Jalan, duk dak, duk dak. Gimana kalau kita lagi tidur? Mati, saudara. Karena kita tidak bisa memberikan perintah. Bukankah semuanya diciptakan begitu luar biasa? Bahkan hidung kita, kenapa lubangnya ke bawah bukan ke atas? Supaya kalau lagi jalan pada waktu hujan, nggak kebanjiran ini hidung, saudara. Oh, pencipta kita begitu luar biasa. Ayat 5b sampai 7 tadi, pemazmur berkata, ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saudara sekalian, matahari diciptakan Allah, terbit dan tenggelam secara teratur, begitu berlangsung selama berabad-abad, memberikan kehidupan kepada manusia. Sehingga kita bisa memuji Tuhan setiap pagi waktu kita lihat matahari muncul. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Itulah kitab Allah yang pertama yang menunjukkan Allah itu ada, Allah yang maha besar, yaitu alam semesta yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tetapi ada kitab kedua yang kita harus kenali, sebab melalui kitab ini kita juga akan mengenal Allah lebih dalam. Dan kitab yang kedua namanya adalah Alkitab, firman Allah yang tertulis. Mazmur pasal 19 ayat 8-12 berkata demikian, Torah Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Pemirsa sekalian, Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, pemberian Allah yang terbaik bagi umat manusia adalah Alkitab. Bukan burung, bukan ikan, bukan binatang yang lain, tetapi Alkitab. Karena melalui Alkitab, kita tahu bahwa ada Allah yang mencintai kita. Allah yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menebus kita dari segala dosa. Dan kalau kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara, dalam 100 tahun terakhir ini, minimal ada 500 juta jilid Alkitab yang terjual dalam 1.800 macam bahasa di seluruh dunia. Alkitab merupakan buku the best seller yang dibaca oleh minimal 500 miliar penduduk dunia. Di Tiongkok saja, negara yang masih belum memberikan kebebasan penuh kepada kekristenan, jumlah Alkitab yang ada di sana kira-kira 4 kali lebih tinggi daripada gunung Himalaya. Saudara, betapa luar biasanya Allah menyapa kita dengan firman-Nya. Nah, apa faedah Alkitab di dalam kehidupan manusia? Pertama, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Torah Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa.
Hari-harinya begitu banyak orang yang capek jiwanya. Bukan lelah tubuhnya. Kalau capek tubuh bisa tidur, bisa dipijet supaya lebih segar. Tapi banyak orang yang lelah batinnya, lelah jiwanya, gelisah. Bahkan kalau tidur, bangun segera. Karena mimpi dikejar celeng tanduknya 5, saudara. Gelisah, tidak ada ketenangan di dalam hati. Tapi kalau orang setiap hari makan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hatinya menjadi teguh, hatinya menjadi mantap. Satu kali ada seorang istri yang menelpon kepada saya, "Pak, bisa tolong suami saya stres dan sudah tidak bisa tidur selama berbulan-bulan." Saya datang kepada dia, saya menginjili dia. Dia membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja Damai. Lalu saya bacakan firman Tuhan, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saya doakan dia, segala ketakutan, kekhawatiran dicabut dan diberikan damai sejahtera. Keesokan paginya, sang istri berkata, "Pak, suami saya bisa tidur, Pak, hari ini. Bisa Bapak datang lagi untuk mendoakan dia?" Besoknya saya datang lagi, mendoakan dia, membacakan firman Tuhan. Keesokan harinya, istrinya telepon lagi, "Puji Tuhan, Pak, hari ini tidurnya lebih lama dari kemarin. Bisa datang lagi, Pak, hari ini?" Saya bilang, "Wah, saya bukan sejenis obat tidur, Bu. Jadi ibu yang sekarang giliran doa, ibu yang baca firman." Dan akhirnya ketika mereka melakukan hal itu, ketenangan mereka dapatkan. Dan mereka bisa memiliki hati yang damai sejahtera. Karena ada firman Tuhan yang menguatkan. Apapun masalah yang engkau alami, baca firman. Firman berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Sebab dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa, karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Kalau ada masalah, jangan lari pada obat penenang. Jangan bunuh diri, tapi lari pada firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada kesegaran yang Tuhan akan berikan. Yang kedua, firman Tuhan memberikan hikmat. Dikatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Di dunia ini banyak orang pintar tapi tidak berhikmat, tidak bijaksana. Kepintaran artinya punya banyak informasi di akal, tapi hikmat artinya bisa menerapkan hal tersebut secara simpel, praktis, dan sederhana dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Kepintaran saudara bisa peroleh di bangku sekolah, tapi hikmat hanya datang dari takut akan Allah. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Dalam Mazmur 119 ayat 130, firman Allah berkata, "Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Kalau orang baca firman, dia mendapatkan kecerdasan, kebijaksanaan daripada Tuhan. Firman-Mu memberi terang kepada orang bodoh. Orang bodoh itu yang dimaksud di sini bukan yang IQ-nya jongkok, yang tidak sekolah. Mungkin dia adalah orang yang punya gelar banyak, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Tetapi sepintar-pintarnya manusia ketika dihadapkan pada masalah seringkali putus asa karena menghadapi jalan buntu. Lalu kita angkat tangan dan tidak tahu cara mengatasinya. Datanglah pada firman Tuhan, kita mendapatkan hikmat. Saudara, ada dokter anak. Dia punya anak, gak bisa diatur. Bingung dia. Karena apa? Untuk mendidik anak dengan baik. Yang berhasil hanya petunjuk firman yang memberikan arahan. Kalau saudara membaca firman, engkau bisa menjadi istri yang berhikmat, istri yang bijaksana, sehingga engkau tidak digebukin oleh suamimu dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Karena apa? Ada firman Allah yang memberikan hikmat kepada saudara. Kalau engkau seorang pengusaha, engkau bingung dalam dunia persaingan, engkau terapkan kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsipnya, hidup jujur, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana kita punya integritas, akhirnya engkau akan menjadi manusia excellent yang unggul dalam segala hal. Yang ketiga, firman Tuhan menyukakan hati. Dikatakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Saudara, Daud, penulis Mazmur ini berkata, dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati bait-Nya." Saudara, Daud itu raja, tapi yang paling dia inginkan adalah diam di rumah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu menyukakan hati. Kita bisa menikmati firman Tuhan.
Pada waktu kita mendengar firman, kita berkata, amin, haleluya. Tuhan menguatkan kita dengan kebenarannya, sehingga hati kita penuh dengan sukacita. Walaupun hidupmu pas-pasan, tapi kalau ada firman di dalam hati, engkau ada sukacita. Engkau bisa hidup 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. Haleluya. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara baca firman, hatimu gembira, engkau lebih sehat, engkau berbahagia di dalam hidup ini, dan bisa menghadapi segala tantangan penuh kemenangan. Yang keempat, faedah firman Tuhan adalah membuat mata bercahaya. Ayat 9, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ada ungkapan, mata adalah jendela hati. Apa yang ada di hati nampak pada mata. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saudara, orang akan tertarik kalau mata kita itu bercahaya. Mata bercahaya artinya tidak lunglai, tidak lesu, tidak kosong, tapi memiliki isi yang berbobot, menyebabkan orang tertarik dalam hidup kita. Apa isi yang ada dalam hati kita? Firman. Firman yang memberikan pengharapan, sehingga kita punya mata bercahaya. Mata yang bercahaya sebetulnya bicara soal visi ke depan. Kita bisa melihat pandangan ke depan, walaupun tantangan, kesulitan ada di depan kita, tapi kita bisa melihat dengan mata iman bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara ingat Yusuf misalnya, ketika dia mengalami kesulitan, dijual sebagai budak, difitnah dan masuk penjara karena ulah istri Potifar, dia tetap ingat akan firman Tuhan yang dia lihat di dalam visinya. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada dia. Dia percaya Tuhan akan mengangkat dia, mengatasi segala. Itulah yang membuat dia punya pengharapan bahwa masa depan kita indah di dalam tangan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Itu sebabnya, kalau engkau ingin mengenal Allah, engkau harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya saudara dikuatkan oleh kebenaran-kebenarannya. Haleluya. Allah menyatakan dirinya melalui 3 kitab. Pertama, melalui alam semesta ciptaannya. Ketika kita melihat matahari, bulan, bintang yang begitu indah, kita tahu Allah ada. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab, firman Allah yang tertulis. Sehingga ketika kita membaca kebenaran firman, kita dituntun pada rencana dan kehendak Allah. Kita tahu ada Allah yang mencintai kita. Kita juga tahu kita sudah berdosa dan harus binasa masuk neraka. Tetapi kita juga sadar ada Yesus yang telah rela mati bagi kita. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Allah ingin menyatakan kehadirannya kepada umat manusia melalui kehidupan kita, kehidupan saya, dan kehidupan saudara. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, firman Allah berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan ingin ketika orang melihat kehidupan kita, kita benar-benar memuliakan Kristus, memuliakan Bapa Sorgawi, dan mereka mau datang dalam pertobatan, percaya kepada Allah. Karena dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 dikatakan kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Orang bisa membaca perilaku kehidupan kita. Ada hamba Tuhan berkata, di dalam Alkitab ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi orang membaca bukan 4 Injil ini, orang membaca Injil kelima, yaitu kehidupan saya dan saudara. Kalau hidup kita menjadi berkat, mereka mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kristus ingin menyatakan kehadirannya melalui hidup kita. Tetapi lihat dalam Mazmur 19 ayat 13-15, lanjutan dari perikop tadi disebutkan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara, kenapa Daud berkata, biar hidupku tidak bercela, bebas dari pelanggaran, biarlah perkataan hatiku dan renungan jiwaku berkenan kepadamu. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia menyadari bahwa dalam kehidupannya, orang lain seringkali tidak bisa membaca berita yang sama
yang dilihat pada alam dan juga dilihat pada Alkitab. Sehingga sebagai umat manusia kita harus minta ampun dosa kepada Tuhan. Karena seringkali kita belum bisa memancarkan cahaya kemuliaan Kristus di depan semua orang. Hidup kita masih penuh dengan dosa. Seringkali kita tidak bedanya dengan orang yang tidak percaya. Orang dunia cerai, orang Kristen juga cerai. Orang dunia main judi, orang Kristen juga main judi. Orang dunia maki-maki, orang Kristen juga maki-maki. Padahal mestinya ada perbedaan antara orang yang tidak percaya dan orang yang mengenal Tuhan. Dulu pernah ada cerita orang Jepang perang sama orang Cina. Keduanya bingung karena muka sama kuning, lalu kemudian mata sama sipit. Kemudian jenderal perang Cina mengetahui apa bedanya. Itu bedanya terletak pada waktu mereka cuci muka. Kalau orang Cina cuci muka, dia ambil handuk kecil, dia goyang-goyang itu handuk kecil. Tapi kalau orang Jepang katanya kalau cuci muka, dia pegang itu handuk kecil, kepalanya yang goyang-goyang. Nah kalau ada yang kepala goyang-goyang itu musuh, tembak katanya. Nah orang Cina dan Jepang aja ada bedanya. Apa beda kita dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus? Kalau kita hidup sungguh selaras dengan firman Tuhan, kalau Kristus hidup di dalam kita dan kita memancarkan kemuliaan Kristus, kalau kita mengasihkan buah roh, kasih, sukacita, dan damai sejahtera, maka kita bisa merasa yakin orang-orang melihat kemuliaan Kristus dalam diri kita. Saudara, kalau orang sudah melihat alam semesta dan berkata, aduh betapa dahsyatnya Tuhan. Orang melihat firman Tuhan dan membaca serta berkata, betapa agungnya Tuhan. Bisakah mereka melihat hidup saya dan saudara dan berkata, betapa luar biasanya Tuhan. Aku terberkati melalui kesaksian hidupmu. Kalau belum, mari kita minta ampun supaya hidup kita juga diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita minta ampun sungguh-sungguh dan hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman, akhirnya hidup kita juga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara, biarlah Allah menyatakan kemuliaannya melalui alam semesta, melalui Alkitab, tapi terutama juga melalui hidup saya dan hidup saudara yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.